Mari saudara Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang dahsyat Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau disenangkan lewat pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau mengurapi Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan. Kau nyatakan buat kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia ini Tuhan. Pribadi yang mau datang Tuhan. Mau mati Tuhan. Untuk kami umat-umat yang berdosa Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Kau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Biar dari pulau dan benua terdengar suara mengumandangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sambil kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara.
Kami sangat bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kalau Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya
We never stop loving you and praising you because you are our mighty God. We know that only you can give us your salvations.
There is none like you in the world. None like you, Lord Jesus. We are very thankful to you, Lord, because we have you. You have us. Yes. In these special days on the Christmas day, Ya Tuhan. we are very thankful to you, Lord Jesus, because you have been born in the world to save our life, to give our way, Yes. enter the heaven. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas kehidupan kami. Kami sudah diberkati lewat drama, pujian, penyembahan yang penuh hadirat kuasa mujizat-Mu yang menghantarkan kami untuk masuk dalam firman-Mu. Berbicara lewat lidah hamba Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Amin. Sehingga setiap kami yang hadir, yang datang, hari ini adalah hari yang berbeda. Kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin, Tuhan. Engkau ada bersama kami. Amin. Engkau hadir. Roh Kudus akan berkarya setiap kami. Amin. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami dapat merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama kami saat ini. Apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikanlah isi hati-Mu. Mari Roh Kudus berbicara lewat lidah hamba Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, murni bersumber daripada-Mu saja. Sehingga setiap kami yang datang pada sore menjelang malam hari ini mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Mari setiap kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selama 1 menit. Yang bersemangat. Yang bersemangat. Katakan bersama-sama dengan saya. Thank you Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku, please be seated. Cingcuo. Saya sangat menikmati pujian penyembahan yang penuh urapan hadirat Tuhan. Saya secara pribadi juga menikmati drama yang disampaikan yang sifatnya kekinian. Saudaraku, sampai detik saat ini kita masih ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Itu berarti Tuhan masih bersama kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu saudaraku, kekuatan kita mau cari di muka bumi ini siapa lagi? Tidak ada kekuatan yang lain. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Dia sudah lahir di muka bumi ini untuk memberikan contoh dan keteladanan yang baik kepada dunia. Selama 33,5 tahun dia hadir, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi kita semua. Apa jadinya kalau dia tidak hadir? Tidak ada kelahiran, tidak ada kebangkitan. What for we are as a Christians? But we are very, very meaningful because of Lord Jesus Christ. Tuhan memberikan contoh-contoh keteladanan kepada kita. Semasa hidupnya, dia dilahirkan untuk supaya apa? Saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Dia lahir di muka bumi ini bukan di tempat yang luks, tetapi di bau enggak? Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Dia juga dibaptis. Dia mau memberikan contoh dan keteladanan bahwa dia juga sebagai manusia, sebagai Tuhan, dia dibaptis. Peristiwa yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Itu pertanda bahwa dia bangkit buat kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Alkitab yang saudara dan saya miliki ini, yang sudah dikanonisasikan 66 kitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kejadian sampai Wahyu. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 2 Timotius 3:16 katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yesaya 40:8 katakan apa? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak pernah layu, tidak pernah mati, selalu hidup sepanjang abad, sepanjang masa. Matius 4:35 katakan apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Alkitab, perkataan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saudaraku, Sengcing, Bible, Alkitab yang saudara dan saya miliki ini adalah bacaan yang hidup. Ada kuasa di dalamnya, ada mengandung janji, ada pengharapan, ada kuasa di dalamnya. Ada masalah apapun juga, ketika kita membaca firman Tuhan, ada satu kesukacitaan. Orang yang mengiringi Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti ada selalu terobosan. Ada amin? Pasti ada breakthrough. Dia sendiri berkata apa? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa saudaraku? Di dalam Yesus ada jalan. Di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Mau cari di mana? Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam siapa? Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara perhatikan yang ada di gambar ini. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40:31. Saudara melihat orang Majus. Ketika orang Majus ini mereka adalah bangsawan, cendekiawan. Mereka raja di timur. Mereka orang-orang pintar. Tetapi mereka mau datang menyembah sang bayi Yesus Kristus sebagai Mesias. Dia bukan hanya raja dari suatu negeri. Dia adalah raja segala raja. Raja semesta alam. Karena itu Raja Herodes dia merasa gusar. Dia merasa sepertinya ini pasti ada yang nyaingin saya. Karena itu dia berpesan kepada orang Majus. Nanti setelah engkau temui sang Mesias itu, Yesus itu, kasih tahu saya. Kembali kasih tahu saya. Supaya aku pun mau menyembah dia. Tapi Allah punya rencana lain. Dia kembali tapi tidak menuju ke tempat Herodes. Dia menuju ke jalan yang lain. Itu pertanda bahwa Allah punya skenario tidak pernah salah. Karena itu saudaraku, Injil yang saudara dan saya miliki ini adalah Injil hidup. Injil, Alkitab atau firman Tuhan, Sengcing, the Bible, berisikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Tidak ada yang bisa kita dapatkan kekuatan kalau kita tidak membaca ini. Yang sudah diterjemahkan hampir di seluruh dunia dari berbagai bahasa. Dan semuanya selalu berkata, I'm very thankful. Why? Because I have a chance to read the Bible. 我很感谢主耶稣基督。为什么呢？因为我有机会，我能够读这个圣经。Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Samanya. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari pernyataan Tuhan. Dari awal bulan Januari 2022 sampai hari ini tanggal berapa? Tuhan masih sertai kita, ada amin? Itu pertanda bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu ciptaan saya. Hari-hari
saudara dan saya lalui adalah hari-hari penyertaan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita. Karena itu benar kata Alkitab. Immanuel, God is always with us. Tuhan beserta kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya mau stress point, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti merenung di dalam hati kita dan menerima Roh Kudus. Sehingga kita dapat mengetahui segala sesuatu yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Menanti Tuhan itu berarti juga ada kepercayaan yang sabar. Ada kerendahan hati saudara dan saya untuk penuh keyakinan mengiringi Tuhan. Sometimes people say, where is your God? I cannot see your God naked eyes. Saudaraku, itu kembali kepada iman kita. Saudara percaya bahwa selama kita mengiringi Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Selama kita mengiringi Tuhan, someday, one day, kita akan berjumpa Tuhan di kekekalan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya tidak akan sia-sia. So many people say, especially the experts, to say something like this. Orang-orang ahli berkata bahwa tahun 2023, the world is getting worse and worse. Dunia akan semakin terpuruk. Dunia akan semakin terpuruk. Sudah melihat ada krisis energi, ada krisis moral, ada krisis-krisis yang lain. Tetapi puji Tuhan, Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Ada yang sudah antri di gedung IMF. Berapa negara, tapi Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saudaraku, whatever people say in 2023, that the world is getting worse and worse. Apapun para ahli katakan, orang-orang ada yang mengatakan tahun depan, tahun 2023, dunia akan semakin terpuruk. Itu tidak berlaku buat kita. Kita akan mendapatkan solusi. Memang kita akan menghadapinya, tapi selalu ada solusi. Itulah kita menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Momen Natal pada malam hari ini yang kita rayakan. Selalu menyala. Selalu bersinar di dalam kehidupan saudara dan saya sampai di penghujung tahun ini 2022 dan memasuki tahun 2023, kita akan tetap survive, kita akan tetap semangat di dalam Tuhan. Yang setuju dan katakan yes. Nah, sebelah kanan yes, sebelah kiri yes, sama-sama katakan yes. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa saudaraku? Mempercayai Dia sepenuhnya. 我们要相信主耶稣，要相信到底。我要半信半疑，要正信正义。Artinya apa saudara? Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan setengah hati, harus sepenuh hati. Yang setuju dengan kata-kata saya, amin. Menanti adalah hal memang menjemukan, it's so boring. Not everybody wants to wait. It's so bored. Bosan. Tetapi kita bukan menanti-nantikan manusia. Saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti dia mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Dia pasti mau bagaimana dia setiap hari berusaha untuk mencari wajahnya, untuk mencari Tuhan.
Sebab apa? Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Dia selalu memberikan solusi. Manusia tidak memberikan solusi, itu hanya sementara. Tetapi solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu adalah solusi yang betul-betul tuntas. Karena pekerjaan Tuhan tidak setengah-setengah. Pekerjaan Tuhan itu adalah tuntas adanya. Karena itu saudaraku, kita mengiringi Tuhan tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, everybody in the world, setiap orang yang percaya, bukan orang Kristen, bukan golongan, bukan satu suku saja, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan pasti mendapatkan keselamatan. Artinya tidak binasa. Karena itu adalah lagu betapa. Saudara, kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri. Betapa besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3:16. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Kau, angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Just keyboard. Saudaraku, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara-saudara, kita referensikan di Matius 11 ayat 28, katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Karena itu janji Tuhan Yesus. 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dari fragmen drama yang disampaikan, saya teringat 10 tahun yang silam. Saya mendoakan 2 pasang suami istri. Mereka sudah tidak punya keturunan. 9 atau 10 tahun. Kok bisa sama-sama? Mereka hamba-hamba Tuhan juga yang melayani. Pada saat saya masih ada di satu gereja. Karena mereka yakin dan percaya. Secara dunia medis, secara dunia kedokteran, it seems that there is no more hope. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul? Lukas 1 ayat 37, Markus 9 ayat 3, Matius 19 ayat 26, Lukas 18 ayat 27. There is nothing impossible for God. Everything is possible for God. 在主里面没有不可能的事，全部就是可能的。Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan yang meriah. Karena itu saudaraku,
Tuhan Yesus. Sejauh saudara dan saya percaya kepada Tuhan, apa sih yang kita mesti takuti? Apa sih yang mesti kita ragukan? Semuanya Tuhan bisa lakukan. Dari hal yang tidak mungkin, 没有盼望，没有希望了。There is no more hope, there is no more expectation. But when you come to Lord Jesus Christ, God make the way. Tuhan buka jalan. Ada seorang pengusaha, akibat dari pandemi yang kurang lebih 3 tahun, his business is getting bankrupt. Perusahaannya, dia orang kaya, bisa sampai di titik yang terendah, sampai dia hutang sekian M. Mau tidur saja tidak bisa. Dia terbangun dan kaget. Mau makan saja nggak nafsu. Dia sudah berusaha dengan kekuatan manusia. Remember my friends, we are finite. Kita terbatas. But God is infinity. Tuhan tidak terbatas. Karena itu, dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Mau jual itu, jual ini, semua properti. Tidak segampang semudah itu untuk bisa dijual dalam waktu dekat. Perlu waktu dan harganya pun akan jatuh sekali. Apa yang dia lakukan? Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia sudah mencari manusia untuk mendapatkan pertolongan. Tapi berapa kali sih manusia bisa menolong engkau? Berapa kali sih people can help you? Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukan saja memberikan solusi, tapi dia memulihkan dan dia memberkati kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, si pengusaha ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi, dia surrender to God. Dia berserah penuh kepada Tuhan dan dia hanya bisa berkata, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, I have no more way. I surrender all my problems to you. I know that in you will have the best solution. Di dalam tanganmu pasti ada solusi. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Betul. Dia datang kepada Tuhan. Dia merasakan ada ketenangan dan kedamaian. Not long after that, tidak lama kemudian, setelah dia bergumul kurang lebih let's say 2-3 bulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Ada saja solusi yang Tuhan buka jalan. Teman lama membantu dia. Bagaimana saya bisa melunasi utang? Jangan pikirin. Nanti kalau kamu sudah diberkati Tuhan, kamu baru cari aku. Sekian M, my friend. Kalau itu bukan karena kerjasama, kalau itu bukan karena gerakan dari Roh Kudus, kalau bukan itu adalah pertolongan Tuhan, it's impossible. Amin. Karena itu saudaraku, saudara dan saya mengiringi Tuhan. It's not wrong anymore. We walk to the correct, to the right corridor. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita nyanyikan lagu ciptaan saya yang kedua. Tolong tampilkan. Mari kita semuanya berdiri.
pasang ini bisa bersamaan waktu. Ada tanda-tanda. Sehingga berapa bulan kemudian mereka sama-sama mengandung. Dan anak mereka sudah kurang lebih 10 tahun. I don't know exactly whether they will have another baby or not. Saya nggak tahu apakah mereka dikaruniakan Tuhan anak lagi. Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada pebisnis tadi. Tuhan memberikan pertolongan kedua pasangan tadi. Tuhan juga telah memberikan pertolongan kepada saya yang nyaris 3 kali meninggal. Tuhan memberikan pertolongan kepada adik kandung saya yang jantung bocor. Semuanya Tuhan lakukan. Berapa minggu yang lalu, saya berkhotbah di satu daerah, di satu tempat. Di tengah-tengah ada begitu lumayan. Rupanya mereka adalah korban dari gempa bumi yang ada di Jawa Barat, namanya apa? Cianjur. Betapa kusutnya wajah mereka. Betapa sedihnya mereka. Habis, hancur, rata. Mereka menumpang di rumah saudara. Tetapi saya juga sampaikan bahwa saya juga pernah rumah saya sedang saya tetap percaya kepada Tuhan. Pada saat saya tidur, tiba-tiba atap itu roboh, brum. Tapi saya diselamatkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang begitu kokoh, begitu kuat. Dia menyelamatkan saya. Karena itu saudaraku, saudara harus yakin dan percaya bahwa tahun 2023 kita akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagaimana ketika orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan yang terbaik kepada Sang Mesias. Dan mereka tidak kembali kepada Raja Herodes, tapi mereka menempuh jalan lain, yaitu jalannya Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, percayalah bahwa gereja di sini yang saudara sudah terhisap di gereja ini sudah tidak salah lagi. Saudara akan dibentuk, diproses. Pada masa pemrosesan sakit gak? Sakit. Sakit sekali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan everything is running smoothly. Semuanya enak-enak saja. Tapi kita akan mengalami yang namanya pemrosesan, pembentukan saudaraku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Akan dimampukan menjalani pergumulannya. Sebab apa saudaraku? Sebab kita tahu bahwa kesudahan dari pergumulan kita adalah kebaikan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Amin. Maka itu kita harus punya doa, pengharapan, dan iman. Harus ada doa. Doa kita harus kencang. Lebih kencang lagi memasuki tahun 2023 ini. Harus lebih setia lagi. Lebih taat lagi kepada Tuhan. Saudara berbicara tentang kesetiaan, ketaatan. Saudara tentu masih ingat. Maria, dia begitu taat. Dia setia, dia tunduk. Apa yang dikatakan Allah padanya. Padahal bagaimana mungkin dia mengandung Roh Kudus? Suaminya siapa? Ya memang Yusuf. Tapi mereka belum married. Tidak ada hubungan fisik. Tapi dia taat setia kepada Allah. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf pun setia dan taat kepada Allah. Dia bertanggung jawab. Bagaimana dengan Yesus? He is the greatest leader. He is the greatest God. Dia adalah Allah yang terbesar sepanjang abad, sepanjang masa, sepanjang zaman. Dia setia dan taat sampai pada kesudahannya. Sampai di Bukit Golgota.
Apakah hidup seseorang bisa berubah? Manusia tidak bisa merubah manusia, tapi Tuhan bisa merubah manusia. Amin. Saudara tentu masih ingat Alkisah Saulus. Begitu bengis, begitu kejam. Dia tukang aniaya orang Kristen. Betapa jahatnya dia. Pada saat perjalanan dia ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa engkau menganiaya aku? Dan pada saat itu dia mengalami kebutaan. Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Dan pada saat itu juga dia tidak makan dan minum. Tetapi Allah berkata kepada Ananias, kamu tumpangkan tangan atasnya, nanti dia akan sembuh. Dan dia bisa melihat kembali dan dia bertobat. Itu perubahan yang terjadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, pada saat dia dekat dengan Tuhan, pada saat dia mencari Tuhan, dia bisa bertobat. Dia bisa berubah. Saudara tentu masih ingat Alkisah seorang, dia adalah ketua pemungut cukai. Siapa namanya? Zakius, badannya pendek. Pada saat dia mendengarkan bahwa Yesus akan datang ke kota itu, dia naik ke atas pohon ara karena dia tidak bisa melihat. Begitu Yesus menghampiri dan melewati, Zakius turun. Hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Memang orang kiri kanan berkata, bagaimana mungkin dia orang yang berdosa? Kenapa engkau terima dia? Dia juga anak keturunan Abraham. Hari ini juga dia mendapatkan keselamatan. Tuhan datang bukan mencari orang yang benar. Roma 3 ayat 10, 6 ayat 10. Roma 3 ayat 3. Di dunia ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Semua sudah hidup dalam keberdosaan. Dan upah dosa ialah maut. Karena itu hanya di dalam Yesus ada jalan, ada keselamatan. Karena itu saudaraku, dia mendapatkan keselamatan dari Yesus. Maka itu dia berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalaupun ada yang kuperas, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Terjadi pertobatan? Terjadi karena ada perubahan. Saudaraku, kalau kita tidak setia dan taat kepada Tuhan di tahun 2023, ingat saudaraku, akan terhempas. Apa yang mereka katakan itu akan terjadi. Tetapi ketika saudara setia dan taat kepada Tuhan, itu tidak akan berlaku buat saudara. Saudara setia dan taat, justru saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Dari satu iman ke iman lain. Dari satu berkat ke berkat yang lain. Amin. Percayalah, Tuhan menginginkan kepercayaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah dengar seperti Saulus mengalami perubahan menjadi Paulus, jadi kecil, rendah hati, tadinya sangar. Dari Zakius, tukang peras, tapi dia bertobat dengan penuh kasih dari Tuhan Yesus. Lalu siapa lagi? Ketika saudara Tuhan mengajar di tepi danau Genesaret. Dia melihat ada 2 perahu di sana. Perahunya Simon Petrus dan perahu yang lain. Banyak orang ramai mendekati dia karena dia mengajar mereka. Pengajaran Tuhan Yesus. Kalau dia masih hidup di zaman kita sekarang ini, saudaraku, dari kejauhan, dari manapun, itu ada urapan dari Tuhan. Akan terdengar walaupun suaranya biasa. Saudaraku, ayo kita bertolak ke tempat ke belakang. Dia mulai mengajar. Orang-orang keramaian itu
Mereka mendengar setelah mereka mendapatkan firman Tuhan. Ayo kita ke dalam lagi. Tebarkan jalamu. Nanti kamu akan dapat. Guru, sudah sepanjang malam aku menebarkan jalan dan aku tidak mendapatkan ikan itu. Tapi karena engkau menyuruh aku lakukan. Apa yang terjadi? Penuh. Sampai jalannya hampir koyak. Dan yang memanggil temannya. Temannya ada Yakobus, Yohanes, dan yang lain penuh. Perahu-perahu itu dengan ikan yang besar-besar. Intinya ada apa? Percaya. Taat. Kalau kita percaya, kita taat, kita setia kepada Tuhan, maka kita akan pasti mendapatkan terobosan demi terobosan. Saudara perhatikan gambar salib. Where is the cross? Sambar ke salib, coba. Kan ada vertikal, ada horizontal. Saudara perhatikan, itu ada maksudnya. If you have a good relationship with God vertically, kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan secara vertikal, automatically you will have a good relationship with your neighbors. Otomatis saudara dan saya akan punya hubungan yang baik dengan sesama kita secara horizontal. Itu berarti apa? God Himself is a love. Tuhan sendiri adalah kasih adanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita. Drama yang tampilkan itu sangat bagus sekali dan bermakna. Kurang lebih 10 tahun, mereka tetap setia dan tak saling mengasihi satu sama lain. Walaupun di luar sana ada godaan yang mencoba ini supaya bisa mengambil isi hatinya. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena ada kasih Kristus. Kenapa pada saat dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa, terjadi mujizat? Because God Himself is a miracle. Karena Tuhan itu sendiri adalah mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Engkau Allah yang sudah membekali kami malam ini. Engkau Amin. Allah melawat kami Yes, dengan kuasa-Mu. Engkau Allah kami yang dahsyat Amin. melakukan perkara yang ajaib. Kami percaya di dalam nama Yesus kami mendapat kekuatan baru untuk Haleluya. melangkah di hari-hari yang Engkau berikan bagi kami. Kuatkan kami, bahkan bekali kami selalu firman-Mu, memberkati hamba-Mu. Semua yang sudah kami dapatkan kami percaya kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan hidup kami. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yes, Yesus. dalam nama Kami Yesus. berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berapa di antara saudara yang diberkati oleh firman Tuhan? Silakan lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Terima kasih untuk Pastor James yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk acara penyalaan lilin. Saya persilahkan rekan-rekan terkasih untuk mempersiapkan. Dan biarlah perwakilan-perwakilan dari jemaat ini akan membagikan cahaya-cahaya terang ini kepada seluruh jemaat. Agar penerangan yang Tuhan berikan buat kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk seluruh dunia. Agar mereka melihat penerangan surga boleh tercurah dalam kehidupan kita dan menjadi berkat. Persilakan untuk adik Nesa, Oma, untuk Opa Huta Huruf, silakan berikan cahaya-cahaya lilinnya kepada seluruh jemaat. Biarkan singer menyanyikan pujian ini. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Biar
bersukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang Katakan kehangatan. kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Puji Tuhan. Silakan lampu boleh dinyalakan kembali dan lilin boleh dipadamkan. Saya akan percaya bahwa kita semua terberkati. Amin. Dan biarlah kita keluar dari tempat ini, kita tidak sama pada saat kita datang. Karena kita sudah memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Kita sudah memperoleh pemulihan baru dari Tuhan. Biarlah kita hidup menjadi terang. Dan biarlah kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pastor James sebagai pembicara. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua para undangan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai Natal terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.